وعموم أرواح مسلمين والمسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد، كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين، كما نقرأها أيضا بنية أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru, para asatidzah, Bapak hadirin ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini tanggal 14 bulan Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Juni 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian membaca tafsir Jalalain suratul Mulki ayat 6 insyaallah nanti sampai ayat 12. Setelah kita kita tawakufkan semenjak sebelum datangnya Ramadan, kira-kira beberapa bulan itu ya. Sejak sebelum datang Ramadan, maka malam hari ini kita buka lagi. Ya, ini halaman 314 ayat 6 suratul Mulki ya. 314 halaman 314 ayat 6 suratul Mulk. Tentu tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat iktikaf sambil mengikuti pengajian tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala, walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannama wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ayat ini, ayat 6 dan seterusnya adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kelak
yang nanti akan dirasakan, balasan yang dirasakan kepada hamba-hambanya yang di dunia ini. Kan akhirat itu merupakan balasan, ya, pembalasan terhadap semua pekerjaan kita selama kita hidup di dunia. Jadi sebelum terjadinya segala sesuatu terjadi, Allah sudah kasih tahu, ya. Ya. Jadi Allah Ta'ala yang membuat undang-undang. Allah membuat undang-undang. Kalau bahasa umumnya membuat sunnatullah. Sunnatullah itu undang-undang Allah. Kenapa Allah yang membuat undang-undang? Karena Dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan alam dunia dan yang menciptakan alam akhirat. Oleh karena itu dunia ini milik Allah, akhirat pun milik Allah. Oleh karena Dia yang menciptakan dunia, yang menciptakan akhirat, yang memiliki dunia, memiliki akhirat. Oleh karena itulah yang membuat undang-undang apa? Si pemiliknya. Yang membuat undang-undang si pemiliknya, karena Allah yang memiliki dunia akhirat. Apa undang-undang itu berbunyi? Ya, undang-undang secara umum nih. Kalau undang-undang secara khusus kita baca fikih. Ada yang perbuatan haram, ada yang makruh. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, ini yang harus, ada yang mubah. Nah, itu undang-undang secara rinci. Namun yang kita maksud ini undang-undang umum. Apa berbunyi undang-undang umum itu? Bagi hambanya yang kafir gitu. Apa itu kafir? Ya, membangkang. Kafir itu membangkang. Disuruh iman kagak mau. Ya, disuruh iman kepada Allah nggak mau. Suruh iman sama adanya hari akhirat kagak percaya. Disuruh beramal dia kagak mau. Nah, itu namanya hambanya yang membangkang. Kafir di dunia. Nah, undang-undangnya apa itu? Nanti di akhirat akan dimasukkan ke neraka. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagi hambanya yang taat di dunia ini, mau diajak beriman, mau beriman pada Allah, beriman kepada adanya hari akhirat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman dengan kitab sucinya, rukun iman yang 6. Kemudian dia beramal soleh di dunia, maka nanti di akhirat dimasukkan ke dalam apa ya? Surga. Nah, inilah undang-undang secara umum. Ya, sekali lagi, ya, bagi hambanya yang tidak mau ya taat kepada aturannya di dunia, nanti akan dimasukkan di akhirat ke dalam neraka. Tapi bagi hambanya yang di dunia nurut, taat, nurut, ya, takwa, nah maka akan dimasukkan ke mana? Ke surga. Ini undang-undang ini nggak berubah, nggak akan berubah. Nah, inilah yang digambarkan oleh Allah nanti, ya. Jadi walaupun ini belum terjadi, Allah sudah kasih tahu, menunjukkan betapa belas kasihan, betapa belas kasihannya Allah sebelum terjadi sudah diapain? Kan di akhirat belum terjadi, hari kiamat aja belum datang. Walaupun hari akhirat belum datang, hari kiamat belum terjadi, apa akan terjadi di sana sudah dikasih tahu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Maha kasih sayang kepada apa? Hambanya. Supaya apa? Supaya hambanya itu ntar di akhirat nggak nyesel gitu. Ya. Kalau mau nyesel di mana nih? Kalau mau nyesel tempatnya yang ada manfaat di sini. Sebelum apa nih? Sebelum sampai ajal. Ya. Nah, selama masih hidup di dunia, masih bisa nyesel, masih bisa tobat, masih bisa istighfar. Tetapi kalau seandainya nggak usah sampai datang hari kiamat, sekarang nih kita meninggal nih, sekarang nih meninggal dunia, roh kita udah ada di tenggorokan, nyesel udah kagak bisa udah. Jadi saking rahman dan rahimnya Allah, apa yang akan dialami oleh hambanya nanti di akhirat udah diapain?
udah dikasih tahu. Tujuannya apa? Supaya kita berhati-hati. Janganlah menjadi hambanya yang membangkang, sebab nanti di akhirat masuk apa? Neraka. Nah, tentu bagi orang yang punya akal sehat, apabila dinasehatin, diperingatin, orang yang punya akal sehat apabila diperingati, dinasehati, nerima nasihat. Ya, walaupun nasihatnya apa ini? Singkat. Nah, tapi orang punya akal udah paham. Ya. Ada nih. Waktu zaman dulu ada tikungan, tahu tikungan, belokan. Tikungan maut. Apa itu tikungan maut? Yang apabila orang melewati belokan itu tidak hati-hati akan terjadi apa? Kecelakaan, kan begitu kan? Ya. Nah, siapa yang ngasih tahu? Orang yang sudah pernah ngalamin. Ya. Ini tikungan berbahaya. Kalau ente ngelewati ini, ya, bukan hanya sekedar dibaca. Tapi ente harus apa? Ya, harus apa? Harus ngamalin peringatan itu. Ya. Ini tikungan bahaya. Gitu aja. Nah, orang yang punya akal sehat tahu apa itu artinya. Oh, saya ketika melewati ini disuruh ngapa itu? Jalan hati-hati. Sebab kalau saya nggak hati-hati bisa terjadi kecelakaan seperti yang terjadi pada orang-orang yang lebih dahulu yang lewat di situ tanpa memperhatikan peringatan. Jadi peringatan ada di situ itu nggak perlu ada kata-kata yang panjang. Kalau orang lewat mesti ia bisa baca kata-kata yang panjang. Cukup apa? Tengkorak, tahu tengkorak? Ada gambar tengkorak, diapain tuh? Gambar tengkorak diapain? Disilang gitu gambarnya. Ini tengkorak disilang. Itu orang udah pada ngerti. Jadi nggak perlu. Di sini adalah tikungan yang berbahaya. Apabila kamu lewat di sini, kamu harus berhati-hati. Orang lewat nggak keburu baca-baca gituan. Cukup pakai apa itu? Gambar tengkorak, diapain? Nah, silang. Nah, itu orang udah pada ngerti. Oh, ini bahaya. Nah, orang yang punya akal sehat ketika ngelewat di tikungan itu ada gambaran seperti itu, berarti saya lewat harus apa? Hati-hati. Kenapa? Karena kalau saya tidak mengindahkan ya peringatan tadi, bisa jadi saya termasuk orang yang apa itu? Nah, orang yang celaka. Nah, itulah Allah kasih tahu melalui Al-Qur'an, khususnya di sini dalam suratul Mulki ayat 6. Tuh ada apa nih? Iya. Bukan lantaran saya nggak ngerokok nih ya. Ada bungkusan rokok. Tahu bungkusan rokok? Kan rokok ada bungkusan itu. Apa itu di bungkusan, di luar bungkusan rokok? Iya, ada bacaan bungkusan rokok. Merokok berbahaya gitu. Terus ada apa lagi tuh? Ada gambaran apa itu? Nah, saya nggak pernah beli rokok, ente sendiri yang tahu dah. Ya. Di bungkusan rokok ada apa? Oh, ada orang tenggorokannya ngapain? Nah, kalau orang punya akal sehat kan yang bikin undang-undang itu yang dokter yang ngerti. Itu kan undang-undang. Inilah sifat manusia. Apa itu karakter sifat manusia yang harus dirubah? Justru karena ada larangan orang jadi penasaran. Kok kenapa dilarang? Gua penasaran. Ya, dulu waktu masih saya kecil dulu ada namanya koran pos kota. Ya, pos kota. Ya. Nah, yang bikin koran itu pimpinan redaksinya itu Harmoko kalau nggak salah dulu. Ya, namanya koran apa? Pos kota. Ya, kalau di Jawa Timur di Surabaya lain lagi, di Jakarta pos kota. Itu di halaman pertama, biasanya kan semua apa yang mau diberitakan di halaman pertama itu ada. Entar nyambung ke halaman sekian kan gitu. Ini ada kolom. Kolom itu bukan kolom tempat miara ikan. Kan ada kolom buat miara ikan namanya. Kalau di koran tuh kolom tuh bukan kolom buat miara ikan. Apa itu ada kolom artinya? Ada tulisan kecil. Adanya di pojokan.
pojokan paling bawah, bacaannya di atas, jangan dibaca berita ini. Ya. Judul kolom itu, jangan dibaca berita ini. Justru itu yang paling dulu dibaca. Padahal kan berita-berita yang lain yang penting-penting tuh, yang tulisannya gede-gede banyak tuh. Justru kolom yang di pojokan yang bacaannya jangan dibaca berita ini justru paling dulu dibaca. Itulah sifat apa itu? Manusia. Apabila ada dilarang maka ya tambah penasaran. Jadi makanya rokok adanya gambaran seperti itu bukannya rokok makin gak laku, makin apa? Laris. Jadi kita kembali kepada undang-undang Allah. Apa itu undang-undang Allah? Siapa yang taat di dunia, mengikuti perintahku, ya, dia masuk surga. Siapa yang tidak taat, maka dia akan masuk neraka. Ya, ini sebelum terjadi Allah sudah kasih tahu. Saking apa itu? Saking sayangnya Allah kepada hambanya. Nah, seandainya seseorang udah diperingati, namun dia masih tetap saja membangkang, ketika Allah Ta'ala masukkan ke neraka, jangan salahin siapa? Nah, jangan salahin Allah, salahinlah diri sendiri. Karena ente jalan tidak hati-hati, maka ente ya mengalami kecelakaan. Maka salahkanlah diri ente masing-masing. Apa itu? Gambaran yang menyeramkan yang Allah sediain nanti bagi hamba yang tidak mau taat. Wallazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Bagi hamba-hambaku yang di dunia ini enggak taat, aku sediain neraka jahanam. Masyaallah. Wa bi'sal masir hiya. Neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat, ya, tempat kembali. Ya, seburuk-buruk tempat kembali. Di akhirat itu tempat kembali hanya 2 tempat. Kalau nggak di neraka di mana? Di surga. Nggak ada tempat lain. Nggak ada kos-kosan, nggak ada kontrakan. Ya, kalau nggak kembali ke jahanam, kembalinya ke mana? Ke surga. Nah, bagaimana tuh gambaran seremnya neraka digambarkan di sini oleh Allah. Iza ulqu biha sami'u laha syahiqan. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, apabila mereka tuh yang di dunia tidak mau taat, ya, jadi bukan arti dimasukin, ya, dilempar. Kenapa kok? Ya, kalau di penjara, ya, kalau orang dimasukin di penjara, ya, nggak ada yang mau masuk. Orang apalagi masuk neraka, nggak ada yang mau. Oleh karena nggak ada yang mau, jadi caranya apa? Disungkepin. Ya, kecuali kalau silakan masuk surga, nah ini dimasuk sendiri yang pada mau. Nah, orang masuk neraka nggak ada yang mau, walaupun dia itu kafir, mau nggak mau. Makanya masukinnya dengan cara apa? Sungkepin. Ya, kalau di sini bukan disungkepin nih, dilempar. Karena disuruh masuk sendiri nggak ada yang mau, diapain? Dilempar. Tuh, apabila mereka dilempar ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Wow. Suaranya aja tuh, suara neraka. Suaranya aja udah menyeramkan. Suaranya kan, kalau suaranya belum masuk aja udah kedengeran tuh suaranya. Ya. Suaranya menyeramkan, ya. Sautan munkaron, suara yang tidak enak didengar. Kasautil himar, seperti suara keledai. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Karena ente belum pernah dengar himar, karena di sini nggak ada himar, jadi susah digambarin. Himar itu adanya di mana? Adanya di Timur Tengah, ya. Waktu saya di sono sering dengar suara himar, benar. Jadi neraka jahanam itu walaupun belum masuk, suaranya aja udah apa? Mengerikan. Masya Allah, ya. Wahia tafuru, sedangkan neraka itu menggelegak atau menggelegak, ya, seperti air udah matang,
Ya, kalau air udah matang, ada nggak suaranya tuh? Ya, udah matang, apinya masih belum dimatiin gitu. Ya, ada nggak suaranya tuh? Nah, itu air aja dipanasin, kedengeran suaranya. Ya. Api, ada kebakaran besar. Itu api ketika menggolak itu ada suaranya tuh. Nah itulah. Nah ini jahanam ada suaranya. Ya. Jadi suaranya itu sangat menyeramkan. Takadu tamayazu, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah. Saking apanya itu, ya. Ya. Saking apanya? Kalau bahasa kita gemesnya gitu, ya. Saking gemesnya, gemes bukan gemes kena demen. Apa itu gemes, ya? Saking keselnya itu. Ya, kan kalau orang kalau lagi kesel, gigi atas sama gigi bawah beradu, kedengeran itu. Saking apa itu? Oh, saking keselnya. Itulah kira-kira gambarannya. Kenapa kok neraka ada suaranya? Tuh. Saking marahnya tuh neraka kepada hamba-hamba Allah yang di dunia membangkang, sehingga neraka itu ya bersuara. Contoh, ada lagi nih, ya. Ada lagi apa ya? Suara yang nyerem nih, ya. Oh, macan lagi lapar. Macan lagi apa ya? Lapar. Masya Allah, kedengeran suaranya. Wah, menyeramkan. Nah, ya gitu ya. Tuh, kenapa? Ada orang nanya, kenapa kok neraka bersuara? Itulah kira-kira gambaran seperti itu. Sehingga saking menyeramkannya suara neraka itu, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah, ya. Tuh, nah itu takadu tamayazu. Ada ya qiraat membaca takadu tatamayazu. Ya, taknya ada dua. Jadi boleh dibaca tak satu, takadu tamayazu. Ada dibaca taknya dua, takadu tatamayazu. Memang asalnya tatamayazu, taknya ada dua. Dibaca satu, dihilangin supaya gampang mudah. Ya, kalau tatamayazu kan agak susah bacanya. Jadi supaya bacanya ringan, taknya baca atau aja boleh, tamayazu. Sehingga neraka itu seperti terpecah-pecah. Kenapa terpecah-pecah? Minal ghaizi, lantaran marah. Ya, coba saking gregetannya kalau ini. Ya. Saking gregetannya, kan kalau orang gregetan marah, terdengar suara apa itu? Giginya beradu. Ya. Giginya beradu, saking marahnya terdengar suara gigi. Nah, neraka seperti itu, ya. Saking marahnya itu neraka terhadap orang kafir, sehingga terdengar suara yang sangat menyeramkan. Gitu kira-kira gitu lah. Ya kan kalau orang lagi kesel gitu. Ya. Kalau macan lagi marah kira-kira suaranya. Kullama ulqiyah fiha fawjun, setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang, segolongan orang-orang kafir. Jadi setiap dilempar itu bukan atuk, bukan apa ya? Bukan atuk, satu ya kelamaan. Ya, dilempar ya. Ya. Oh, jamaah dilempar. Kenapa? Karena yang masuk neraka ini apa? Banyak. Nah, sekarang aja nih, ya. Sekarang nih manusia di dunia umpamanya ada berapa miliar nih manusia? Maunya ada di dunia ada manusia, jumlah manusia 7 miliar umpamanya. Orang Islamnya paling 1 miliar. Ya. Kalau seandainya nih orang di dunia ada 7 miliar, yang orang Islam paling berapa? 1 miliar. Cina aja sekarang 3 miliar. Sekarang di Cina kira-kira orang Islam udah berapa? Ya, jadi banyakkan orang kafir atau banyakkan orang mukmin? Ya, oleh karena banyakkan orang mukmin, masa ya masuknya atuk-atuk. Setiap kelompok ketika dijorokin ke neraka tuh, setiap jamaah. Kenapa? Karena saking banyaknya. Ya. Setiap kali dijorokin ke neraka, sa'alahum khazanatuha, penjaga-penjaga neraka itu bertanya. Ya, kan penjaga neraka bertanya. Ya. Apa pertanyaan mereka? Alam ya'tikum nadhir? Apakah belum pernah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Ini pertanyaan seperti ini bukan artinya bertanya ingin tahu.
Kan biasanya kalau orang bertanya ingin tahu, yang belum saya tahu saya ingin tahu. Nah itu asalnya orang bertanya. Saya belum tahu harganya, berapa harganya gitu. Saya belum tahu namanya, siapa namanya, kan begitu. Saya belum tahu asalnya, ente asalnya dari mana. Berarti pertanyaan saya ajukan menurut asalnya ingin tahu sesuatu yang belum tahu. Nah kalau malaikat nanyanya kepada orang kafir bukan karena malaikat nggak tahu. Malaikat tahu mereka itu di dunia udah disampaikan, tapi mereka itu apa? Membangkang. Nah kalau memang malaikat tahu, malaikat nanya, berarti pertanyaan itu pertanyaan apa namanya? Pertanyaan apa namanya? Mencela. Emang ente masuk neraka, kok ente bisa-bisaan masuk neraka? Emang waktu hidup di dunia nggak ada yang peringatin apa? Bukan berarti itu malaikat mau tahu. Di dunia dulu pernah ada rasul nggak? Bukan. Malaikat itu tahu kalau di dunia itu sudah ada rasul-rasul yang memberikan apa? Peringatan. Kok kenapa tahu? Hendak bertanya. Jadi bertanya itu bertanya apa itu? Bertanya mencela. Bertanyanya dengan tujuan apa ya? Mencela. Jadi dikatakan ya, su'alu taubih, bertanyanya pada mereka dengan pertanyaan yang mengandung nada celaan, bukan karena bertanya ingin tahu, karena malaikat semua udah pada tahu kalau di dunia ada apa? Ada rasul yang telah memberikan peringatan. Nah, ini seperti ini. Ya, sebelum orang ngelewatin tikungan tadi, orang belum ngelewatin tikungan kan orang yang udah pernah ke sana ngasih tahu kan. Ntar kalau ente pergi ke Bandung ngelewatin apa tadi? Tikungan. Tikungan itu apa? Rawan kecelakaan. Ya gitu. Akhirnya ente itu nggak mengindahkan peringatan itu. Ente ugal-ugalan sehingga terjadi apa? Kecelakaan. Nah, orang bilang, emang nggak ada. Emang ente nggak ada yang peringatin? Pertanyaan seperti itu bukan bertanya apa itu? Celaan. Ente udah diperingati, tetapi ente apa? Tidak mengindahkan. Nah itu arti pertanyaan celaan, bukan pertanyaan ingin tahu sesuatu yang belum apa ya? Tahu. Nah mereka berjauh. Mereka ini yang masuk neraka. Kalau di sonono udah nggak ada yang bisa, nggak bisa apa? Bohong, ya. Di sono udah nggak ada yang bisa bohong. Apabila ditanya, mereka akan menjawab dengan sejujurnya. Ya, kalau di dunia kan masih bisa bohong, ngeles-ngeles, ya. Nggak ada. Nah kalau di sono udah nggak bisa. Nah mereka menjawab, qalu bala. Nah, mereka ngaku, iya. Di dunia saya udah diperingatin, ya. Apabila saya tidak iman, saya membangkang, maka nanti saya akan dimasuk ke neraka. Udah diperingatin oleh para rasul kami masing-masing, gitu ya. Bahkan mereka mengaku, ya, fakadzabna, kami mendustakannya. Kami diajak iman kagak mau, bahkan kami mendustakan. Apa mendustakan? Kami nggak percaya kalau Muhammad itu Rasulullah, tidak percaya kalau Musa Rasulullah, tidak percaya adanya surga, tidak percaya ada neraka. Ngaku nih, ya, kami tidak percaya. Bahkan kami mengatakan manazalallahu min syai'. Kami mengatakan kepada para rasul, kamu itu nggak ada apa-apanya. Padahal yang disampaikan oleh para rasul wahyu dari Allah. In antum illa fi dhalalin mubin. Bahkan kami di dunia memutarbalikkan fakta. Nah ini, ya, cara ini dipakai nih oleh musuh-musuh Islam. Ini orang-orang kafir dari sejak zaman dulu menggunakan cara ini. Apa itu namanya? Memutarbalikkan apa? Fakta. Ya. Rasul dikatakan gila, padahal yang gila siapa? Dia. Rasul dibilang majnun. Bahkan kami menganggap Rasul itu sesat, padahal yang sesat siapa? Yang sesat siapa?
Mereka nuduh kalau Rasul itu sesat. Itu namanya istilah zaman sekarang apa? Memutarbalikkan apa? Fakta. Orang Islam dituduh teroris. Nah, gitulah kira-kira. Nah, yang teroris siapa? Yang sesungguhnya teroris siapa itu? Mereka menuduh kalau Islam itu apaan? Nah, itu namanya apa? Zaman sekarang memutarbalikkan fakta. Mereka nanti di akhirat akan mengakui, ketika kami diajak oleh para rasul, kami memutarbalikkan fakta. Kami bilang kalau rasul itu sesat. Padahal yang sesat siapa? Ngaku, semua pada ngaku. Nggak ada yang bisa bohong, ya. Baik. Waqalu, bahkan kami berkata, tuh waqalu lau kunna nasma'u. Nah, sehingga timbul penyesalan. Tapi nyesel ketika di sana kira-kira bermanfaat nggak tuh nyesel? Kira-kira ada faedahnya nggak? Enggak, ya. Apa kata mereka? Seandainya dulu. Nah, kita kan orang nyesel begitu. Kalau orang nyesel biasa tuh seandainya. Kalau bahasa Betawi coba. Kalau bahasa kerennya seandainya. Kalau orang Betawi bilang coba dulu gua beriman, niscaya gua enggak akan masuk neraka, kan gitu. Nah, ini namanya orang nyesel tuh begitu. Ya. Lau kunna nasma'u, mereka berkata, sekiranya kami mendengar ajakan orang-orang, mendengar ajakan rasul-rasul untuk beriman, kami dengar, kami taati, niscaya kami tidak termasuk orang yang masuk apa? Neraka. Ini namanya orang nyesel. Tapi nyesel di sono sudah tidak ada apa ya? Nah, manfaat dan gunanya. Enggak usah sampai sejauh sana. Nyesel waktu waktu ruh mau dicabut aja sampai ajal, nyesel waktu itu udah nggak ada guna. Apalagi nyesel sama udah lihat neraka baru nyesel. Walaupun neraka belum kelihatan, baru hanya sekedar ruhnya sampai di tenggorokan, ketika itu nyesel. Kira-kira nyesel itu ada faedahnya nggak? Ya, nggak ada. Ya, nggak ada faedahnya udah. Ya, Fir'aun, masalah Fir'aun diajak oleh Nabi Musa beriman, nggak mau. Ketika dia tenggelam di laut, udah ruhnya sampai di tenggorokan, baru saya beriman dengan Musa dan Tuhannya Musa. Allah terima nggak? Nggak. Ya. Nah, jadi Allah kasih tahu sesuatu yang belum terjadi supaya kita ini jangan sampai seperti yang Allah katakan tadi. Kalau menyesal, disinilah tempatnya nyesel, ya. Ada manfaatnya, ada gunanya. Ini yang disuruh nyesel bukan hanya orang kafir, orang yang sudah mukmin pun harus nyesel. Kenapa nyesel? Nah, karena orang yang beriman itu kan banyak juga, ya. Jadi hanya sekedar beriman, tetapi pelanggaran-pelanggaran masih tetap dilakukan, ya. Perintah-perintah Allah masih bisa ditinggalin. Nah, ya. Jadi yang nyesel ini bukan hanya orang kafir tidak mau beriman, orang udah mukmin pun seharusnya nyesel. Makanya kita diperintah untuk menghisab, ya, menghisab ini bukannya tahunan, awal tahun, akhir tahun, muhasabah. Jangan tiap hari. Tuh, kalau kita mau tidur, kita masih ingat, ya. Dari sejak kita bangun tidur sampai sekarang apa yang saya kerjain? Apakah hari ini lebih baik perbuatan saya sama hari kemarin atau enggak? Itu namanya hisab. Nah, kalau memang perbuatan kita hari ini enggak baik, nyesel. Jangan sampai besok panjang umur, jangan sampai diapain? Diulangi. Ya, jadi nyesel di sini, bukan di sono. Tuh, Pak tarofu bizambihim, mereka mengaku di saat tidak ada guna lagi pengakuan. Ini penyesalan udah gak ada gunanya, ya. Fasuhkon li ashabis sa'ir, maka Allah bilang apa? Ayo kamu masuk ke neraka. Nah itulah, ya. Itu bagi hambanya yang di dunia membangkang. Tetapi, nah kan tadi undang-undang Allah begitu, hambanya yang di dunia taat beriman masuk ke surga. Mana itu? Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang atau hamba-hamba Allah yang di dunia ini takut kepada Allah, bil ghaib,
Apa itu arti takut dengan sendirian? Maksudnya dengan sendirian walaupun nggak ada orang, walaupun nggak ada orang, dia tidak berani apa? Melanggar aturan Allah. Ini namanya orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu selalu melaksanakan perintahnya. Setelah dia beriman, bertakwa, melaksanakan perintahnya, jauhin larangan, walaupun kagak ada yang lihat. Nah, itu bil ghaib. Ya, makanya kemarin kita diperintah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Nah, ibadah puasa Ramadan hikmahnya la'allakum tatakun, kalau kamu puasa, tapi syaratnya puasanya benar-benar puasa. Ya, pasti kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa takwa artinya? Taat. Apa arti taat? Segala perintah Allah dilaksanakan, segala larangan Allah dijauhin. Nah, kenapa kok orang puasa? Hikmahnya supaya takwa. Karena selama 1 bulan dilatih gitu. Dilatih apa? Dilatih merasa diawasin. Tuh, dilatih supaya kita merasa diawasin. Apa diawasin artinya? Dilihat, diawasin oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Ya. Sehingga anak kecil nih yang nggak tahu apa-apa, anak kecil belum tahu apa-apa. Nggak ada orang tuanya, nggak ada orang dikasih makan, kasih minum, nggak mau. Kenapa? Dilihat sama Allah. Jadi selama 1 bulan kita dilatih diri untuk selalu merasa diawasin. Ya. Kalau kita diawasin kan kita nggak berani. Ya. Ada pekerja diawasin sama mandornya itu, diawasin sama mandornya. Dia nggak berani sambil kerja sambil ngerokok, nggak berani. Apalagi sambil kerja sambil main HP. Kenapa? Diawasin sama mandor, diawasin sama kepala bagian. Ada prajurit, di depan ada komandan. Ada nyamuk aja juga dia nggak berani apa itu? Tepak. Kenapa? Karena diawasin sama komandan. Nah, jadi selama 1 bulan dilatih kita untuk diawasin. Nah, setelah selesai puasa, maka 11 bulan kemudian kita sudah terbiasa diawasin sama Allah, sehingga kita tidak berani melanggar aturan apa? Aturan Allah. Nah, sekarang ada timbul pertanyaan, orang puasa tapi kok setelah puasa nggak takwa? Kenapa? Apa Allah yang salah ngomong? Bukan. Puasa ente belum apa itu? Belum benar. Yang namanya orang puasa itu bukan hanya puasa mulut dari makan minum, tapi semua anggota ikut apa? Puasa. Mata ikut puasa dari ngelihat yang nggak boleh dilihat gitu. Telinga ikut puasa, jangan dengar suara-suara yang nggak boleh Nah, itu baru dikatakan puasa yang hikmahnya itu menjadi orang bertakwa. Nah, kita kembali kepada hamba Allah yang beriman bertakwa, dipersilahkan Allah masuk surga. Tuh, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, mereka memperoleh ampunan Allah dan pahala yang besar, yaitu apa? Tidak lain masuk surga. Jadi diampuni oleh Allah. Karena walaupun setinggi apapun takwa kita, pasti kita punya apa? Dosa. Setinggi apapun takwa kita, pasti kita punya apa? Dosa. Oleh karena itu Allah ampuni dosa kita, kemudian Allah masukkan ke neraka. Apabila diampuni dosa masuk ke surga, berarti tidak perlu mampir di mana? Di neraka. Seandainya dosa kita belum diampunin, kemudian kita nanti divonis masuk surga, nah harus nyebur dulu di neraka. Ya, jadi bagi mereka yang beriman dan bertakwa, Allah ampunin dosanya agar supaya langsung masuk surga. Nah, disinilah pilihan kita. Allah tidak maksa, ya. Ente mau menjadi hambanya yang taat masuk surga, ente mau menjadi hambanya yang durhaka masuk neraka. Apabila kamu masuk neraka, jangan salahin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kita kaji.
pengajian kita perdana malam hari ini. Insyaallah pengajian akan datang akan kita lanjutkan ayat berikutnya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.